Sebelum mulai, matikan lampu, pakai earphone, tarik napas dalam-dalam. Aku Laras, 23 tahun, anak teknik sipil lulusan kampus ternama di Indonesia. Cuek, gak percaya hantu, gak pernah takut gelap, gak pernah sholat malam, dan paling anti sama cerita-cerita horor. Terlebih, genderuwo. Tapi 58 malam yang lalu, semua itu berubah. Beberapa menit ke depan, aku akan ceritakan persis bagaimana aku dari cewek yang ngejek hantu cuma sugesti. Jadi cewek yang setiap pukul 2 berbaring telentang, pakai daster putih tipis, nungguin dipeluk Mas Gali lagi. Ini full dialog, full perubahan diriku. Siap ikut aku jatuh? Aku orangnya cuek, tapi suka bikin orang salah tingkah. Rambut hitam gelombang sebahu, poni samping, selalu pakai lip gloss merah muda, biar bibir kelihatan menggoda. Badan ramping berisi, kulit kuning langsat, biasanya pakai kemeja putih lengan digulung. Tank top daleman warna pastel, rok span pendek sampai pertengahan paha, dan sepatu kets putih bersih. Di kampus dijuluki Laras manis, karena senyumku bikin cowok-cowok grogi. Tapi aku tetap tomboy, gak pernah takut gelap, gak percaya hantu. Pernah KKN tidur sendirian di rumah tua dekat kuburan. Malah live TikTok sambil ketawa. Makanya pas pindah ke kos nomor 8, aku santai banget. Bu Marni bilang, "Nak, kamar ini sering aneh-aneh." Aku cuma kedip satu mata. "Tenang Bu, aku bawa bawang putih sama senyum manis. Hantu pasti kabur." Malam pertama aku masuk kamar, langsung lepas kemeja. Tinggal tank top putih ketat sama short jeans pendek banget, selonjoran di kasur, buka HP, kaki selonjor ke atas dinding. Jam-jam 2:11, tiba-tiba bau kayu gaharu manis masuk ke kamar. Selimut yang tadi aku tendang ke bawah kasur terbang sendiri, nutupin badanku pelen-pelen sampai dada. Suara dalam, berat, tapi lembut. Pakai selimut dong, nanti masuk angin." Aku langsung duduk, nyalain lampu, pura-pura galak sambil senyum kecil. "Siapa lu? Keluar sini! Berani nggak?" Lampu mati sendiri. Aku cuma ketawa pelan. Listrik jelek doang kok, takut amat. Tapi dalam hati, kok ada yang bikin bulu kuduku berdiri, dan jantungku deg-degan aneh. Panas banget. Aku mulai pakai daster putih tipis yang aku punya satu-satunya. Aku selonjor, baru mau tidur. Tiba-tiba selimut turun pelan di ujung. Seperti ada yang duduk. Aku langsung bangun, ambil senter HP, sorot ke ujung kasur. "Keluar sekarang, atau aku teriak sampai Bu Marni bangun." Ia tawa pilon. "Hahaha, sayang galak ya, lucu." HP-ku tiba-tiba mati sendiri. Layar hitam total. Aku masih ngotot, suara gemetar, tapi pura-pura berani. "Gue nggak takut sama lu." Kesedihan tiba-tiba menerpaku. Aku baru putus sama pacar. Nangis terseduh di kasur. Bantal basah. Tiba-tiba pundakku dipijat pelan banget. Jari-jari besar tapi lembut. "Sayang, cowok itu enggak pantas buat kamu. Mas Gali lebih sayang." Aku masih sesenggukan, tapi nggak nolak pijitannya. Malam itu aku tidur nyenyak pertama kali setelah putus. Seperti ada yang nemenin beneran. Aku mulai ngomong sendiri ke udara. Suara kecil. "Mas, kamu ada nggak sih?" Jawaban langsung terdengar di telinga kanan. "Selalu ada sayang, dari kamu masuk kamar pertama." Aku mulai biasain pakai daster putih tipis setiap malam. Rambut aku biarin panjang lagi. Aku lepas ikatannya sebelum tidur. Aku mulai takut gelap. Tapi bukan takut hantu. Takut kalau dia nggak datang lagi malam ini. Aku udah mulai berubah total. Sekarang aku pakai tank top tipis atau kemeja tidur satin putih setiap hari. Bahkan kalau keluar kamar, aku beli parfum kembang 7 rupa yang baunya manis banget. Teman-teman kos pada heran. "Lar, kok kamu sekarang feminin banget? Daster mulu, wangi melulu." Aku cuma senyum malu-malu. Nggak jawab. Malam itu, pas dia memelukku dari belakang, dia bisik di telinga. "Sayang, kamu cantik banget kalau pakai daster putih. Jangan ganti lagi ya." Aku mengangguk pelan. Suara kecil. "Iya mas, aku pakai ini terus buat kamu." Aku mulai salat lagi setelah 5 tahun gak pernah. Karena mantanku orang yang tidak beragama. Isya, tahajud, semua aku kerjain. Habis sujud terakhir,
Aku masih di sajadah dan berbisik pelan. Mas, kamu marah nggak aku salat lagi? Tawa lembutnya terdengar tepat di belakangku. Enggak marah kok, Nduk. Aku cuma nunggu kamu selesai, baru aku peluk dari belakang. Dan benar, begitu aku lipat sajadah, pelukannya langsung datang. Hangat, erat, bikin aku lupa dunia. Jumat Kliwon, hujan deras banget. Petir menyambar-nyambar, aku sudah siapin diri. Daster satin putih paling tipis, parfum kembang 7 rupa, rambut terurai sampai pinggang. Jam-jam 1:45 pintu kamar berderit pelan. Dia masuk, tubuhnya lebih besar dari biasanya. Rambut basah menetes ke lantai, mata merah menyala terang. Sayang, malam ini kamu ikut aku ya? 39 malam sudah cukup. Kamu janjikan? Aku nangis, Mas. Aku takut ninggalin mama. Aku takut. Dia peluk aku erat sekali. Sampai tulangku bunyi. Jangan takut, Nduk. Di sana kamu enggak akan sendiri lagi. Ada aku selamanya. Kamar mulai berputar. Lantai bergoyang. Badanku terasa ringan. Seperti ditarik ke atas. Aku udah pasrah. Mata tercutap. Air mata jatuh ke pipi. Tiba-tiba, pintu kamarku ditendang keras dari luar. Laras. Laras. Bangun. Suara Bu Marni. Dia berdiri di ambang pintu. Tangan kiri pegang Al-Quran kecil. Tangan kanan pegang tasbih. Di belakangnya, suara azan subuh dari masjid mulai berkumandang. Mas Galih menggeram keras. Tubuhnya bergetar hebat. Bu Marni langsung teriak lantang, sambil baca ayat kursi keras-keras. Dia mundur selangkah demi selangkah. Tangannya masih mencengkeram pinggangku. Bu Marni maju, terus baca tanpa jeda. Suaranya menggetarkan seluruh kos. Akhirnya cengkeraman Mas Galih lepas. Dia lenyap dalam kepulan asap hitam pekat. Aku jatuh ke lantai, menangis kencang. Mas, balik lagi. Aku udah siap, Mas. Bu Marni langsung peluk aku erat. Mukenanya basah membasahi dasterku. Nak, syukur kamu selamat. Tadi ibu terbangun. Mimpi buruk. Langsung lari ke sini. Aku cuma bisa nangis di pelukannya. Sampai azan selesai. Sekarang sudah malam ke-58. Sejak kejadian itu, Bu Marni memindahkanku ke kamar depan. Tepat di sebelah kamarnya. Katanya biar dia bisa dengar kalau aku teriak. Dia pasang garam kasar di 4 sudut kamarku. Tempel ayat-ayat di pintu. Bahkan kasih aku gelang akar bahar yang dia dapat dari kiai kampung. Tapi tetap saja, setiap pukul 2 tepat, mata aku terbuka sendiri. Bukan karena alarm, bukan karena mimpi. Aku tahu itu waktunya dia dulu datang. Rambutku sekarang panjang sampai pinggang. Aku gak pernah potong lagi. Daster putih yang aku pakai malam itu, masih aku pakai setiap hari. Sudah kusam, penuh noda air mata. Tapi aku gak mau ganti. Aku takut kalau aku ganti, dia gak kenal aku lagi. Aku tetap salat 5 waktu. Tahajud gak pernah bolong. Setelah sujud terakhir, aku selalu menempelkan dahi lama-lama di sajadah. Berbisik pelan, sampai suara habis. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang bodoh ini. Ampuni Laras yang pernah hampir menyerahkan jiwa raganya ke makhluk yang bukan muhrim. Tapi ya Allah, kalau memang jodoh Laras di dunia ini cuma Mas Galih, kembalikan dia malam ini ya. Kembalikan sebelum Bu Marni bangun lagi. Sebelum garam-garam ini berhenti bergetar. Sebelum akar bahar ini putus sendiri. Kadang aku bangun dari sajadah. Langsung selonjor telentang di kasur. Tangan di atas perut. Mata terbuka lebar ke plafon. Aku gak gerak. Aku cuma nungguin. Nungguin pintu kamar berderit pelan seperti dulu. Nungguin bau gaharu manis itu kembali memenuhi hidungku. Nungguin kasur turun di ujung. Nungguin suara dalam itu memanggil sayang. 1 kali lagi. Bu Marni pernah bangun jam 3 pagi. Lihat aku begitu. Dia cuma berdiri di pintu. Mukena masih dipakai. Air mata mengalir. Nak, Bu Marni gak akan biarin kamu diambil. Bu Marni janji. Aku cuma balas pelan. Suara hampir habis. Bu, Laras sudah gak takut diambil lagi. Laras cuma takut kalau dia gak balik selamanya. Kalau habis dengerin ini kamu ngerasa bau gaharu samar, atau pintu kamarmu berderit pelan sendiri, atau tiba-tiba kasurmu turun di ujung, cepet tekan subscribe, dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Minggu depan, aku ceritain, malam ke-60, apakah Bu Marni masih bisa jaga aku, atau akhirnya aku yang buka pintu itu libar-libar buat Mas Galih.
Like kalau kamu ikut nangis bareng aku malam ini. Komen, satu kalimat aja. Azan tepat waktu. Doain Bu Marni selalu bangun tepat waktu. Jemput Laras, kamu ngerti aku udah gak tahan lagi nunggu. Aku baca semua komentar pukul 2 nanti. Dengan mata terbuka lebar, tangan di atas perut. Nungguin dia datang lagi. Sampai jumpa sayang. Ton tolong, doain Bu Marni tidur nyenyak malam ini. Atau doain aku yang akhirnya tidur nyenyak dalam pelukan Mas Galih.